Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan pajak penghasilan pasal 24 dan 25 yang disusun oleh Erlangga, Kartika, Hamidah, dan Naufal. Pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri atau LN. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang atas seluruh penghasilan WP dalam negeri atau DN. Pengkreditan dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia, dengan tujuan menghindari pemajakan berganda. Ketentuan pengkreditan yaitu pajak yang boleh dikreditkan hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP. Selanjutnya, objek PPh pasal 24. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas atau keuntungan pengalihan saham dan sekuritas lain adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham dan sekuritas. Yang kedua, bunga, royalti, dan sehubungan penggunaan harta bergerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, dan sewa. Yang ketiga, penghasilan sewa sehubungan penggunaan harta tidak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan. Yang kelima, penghasilan BUT atau bentuk usaha tetap adalah negara tempat BUT menjalankan usaha atau kegiatan. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan hak penambangan atau tanda pemberian modal kepada perusahaan penambangan adalah negara lokasi penambangan. Yang ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap. Yang kedelapan, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT adalah negara tempat BUT. Sumber penghasilan luar negeri yang bisa dijadikan pengurang pajak di dalam negeri. Yang pertama, penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang ketiga, pendapatan lain yang berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang keempat, pendapatan yang berupa sewa terkait penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang kelima, jasa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang keenam, semua keuntungan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Yang ketujuh, keuntungan dari keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di perusahaan pertambangan. Yang kedelapan, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari bentuk usaha tetap atau BUT. Penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau accrual basis. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Yang ketiga, penggabungan penghasilan yang berupa dividen ada pada pasal 18 ayat 2 UU PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, selanjutnya ada pencatatan transaksi PPh 24. Yang pertama, saat menerima penghasilan dari LN atau luar negeri, pendapatan akan diakui sebesar seluruh pendapatan. Yang kedua, pajak yang telah dibayar dianggap sebagai pajak dibayar di muka. Yang ketiga, saat akhir tahun, pajak yang telah dibayarkan akan dibebankan, walaupun yang boleh dikreditkan mungkin lebih kecil dari jumlah yang dibayarkan. Batas maksimum kredit pajak. 1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dan pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. 3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak.
4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. 5. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. 6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Nah, selanjutnya di sini ada ilustrasi perhitungan untuk PPh pasal 24. PT Dinawati memperoleh penghasilan dalam tahun 2009 sebagai berikut. 1. Negara A memperoleh penghasilan sebesar 2 miliar dengan tarif pajak 35%. Kedua, negara B memperoleh penghasilan sebesar 1 miliar dengan tarif pajak 20%. Ketiga, penghasilan usaha di Indonesia sebesar 5 miliar. Nah, kemudian di slide selanjutnya ini untuk perhitungan kredit pajak yang diperbolehkan PPh pasal 24 untuk PT Dinawati. Di sini, untuk perhitungannya terdapat poin A, poin B, dan poin C. Poin A di sini penghasilan kena pajak sebesar 8 miliar. 8 miliar ini diperoleh dari penghasilan negara A sebesar 2 miliar ditambah penghasilan negara B sebesar 1 miliar ditambah penghasilan usaha di Indonesia sebesar 5 miliar, maka dapat hasilnya 8 miliar. Kemudian, poin B di sini untuk menghitung PPh terhutang sesuai tarif pajak pasal 17. Nah, di sini 25% dikali 8 miliar sama dengan 2 miliar. Untuk poin C, di sini untuk menghitung batas maksimum kredit pajak PPh pasal 24 masing-masing negara. Ada negara A dan negara B. Untuk negara A, PPh terhutang di negara A sebesar 35% dikali 2 miliar sama dengan 700 juta. Kemudian, 2 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar sama dengan 500 juta. Maka, besarnya maksimum kredit pajak di negara A adalah sebesar 500 juta. Kemudian, untuk negara B, PPh terhutang di negara B sebesar 20% dikali 1 miliar sama dengan 200 juta. 1 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar sama dengan 250 juta. Maka, besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah 250 juta. Total PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri yang diperkenankan yaitu sebesar 500 juta dari negara A ditambah 250 juta dari negara B sama dengan sebesar 750 juta. Pajak penghasilan pasal 25. Pengertiannya yaitu pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Cara perhitungan PPh pasal 25 yaitu pajak terhutang sesuai SPT dikurangi kredit PPh 21, 22, dan 23 bagi OP, kredit PPh 22, 23 bagi badan, lalu dikurangi kredit pajak luar negeri PPh pasal 24 sama dengan angsuran PPh 25 per tahun, lalu dibagi 12 sama dengan angsuran PPh 25 per bulan. Ketentuan PPh pasal 25 yang pertama, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Pajak penghasilan disampaikan sebelum batas waktu pembayaran SPT. Pajak penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Yang kedua yaitu apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak atau SKP untuk tahun pajak yang lalu,
Besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP. Hal-hal tertentu untuk perhitungan besarnya angsuran PPh pasal 25. Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan apabila: pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian; kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur; ketiga, SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan; keempat, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh; kelima, wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; keenam, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Selanjutnya adalah angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD, dan wajib pajak tertentu lainnya. Yang pertama, PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru dihitung berdasarkan jumlah pajak yang diperoleh dari penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan dibagi 12. Terus yang kedua, bagi bank, ini dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurang PPh pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12. Terus yang ketiga, bagi bank sebagai wajib pajak baru. PPh pasal 25 triwulan 1 dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas perkiraan laba rugi fiskal triwulan 1 yang disetahunkan lalu dibagi 12. Selanjutnya yang keempat, bagi BUMN atau BUMD dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut rencana kerja atau anggaran pendapatan atau RKAP tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan oleh RUPS dikurangi dengan pemotongan atau pemungutan PPh pasal 22, 23, 24 pada tahun pajak yang lalu dibagi 12. Nah, jika RKAP-nya belum disahkan, maka biasanya besarnya angsuran PPh pasal 25 tiap bulan itu adalah sama dengan angsuran PPh pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. Dan jika ada kerugian yang masih dapat dikompensasikan, penghasilan neto menurut RKAP itu dikurangi jumlah sisa kerugian yang belum dikompensasikan tersebut. Terus yang terakhir, ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak dan telah berusia 21 tahun. Yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 25 Ayat 8. Nah, ini contoh kasus untuk menghitung besarnya PPh pasal 25. Yang pertama itu besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun 2012. Itu dihitung PPh terutang tahun 2011-nya sebesar 30 juta. Lalu terdapat pengurangan yaitu PPh pasal 21 sebesar 5 juta, PPh pasal 22 sebesar 2 juta, PPh pasal 23 sebesar 2 juta, dan PPh pasal 24 sebesar 3 juta dengan total kredit pajak sebesar 12 juta. Dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2012 adalah 30 juta dikurangi dengan 12 juta yaitu 18 juta. Nah, besarnya PPh pasal 25 per bulan untuk tahun 2012 itu sebesar 18 juta dibagi 12 bulan yaitu sebesar Rp1.500.000. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.